Tawa kaja. Gandang hentikan, berusak. Gandang jahat, gandang jahat. Gandang salah. Gandang salah. Tawa kaja, tawa. Iya. Gandang parah tawa. Selamat datang. Pati jaga pati. Apa? Upload untuk beliau. Batas payung. Ya, tarian diistirahatkan. Alam bumi tanara itu terbangun kapulangan pimpinan menggalingan pakar kuda. Oke. Langsung itu kebanyakan. Oke. Tiga empat patay ako mengapatkan tiga tingkat salah jahat, mengapatkan burung jahat, kiri jahat, sial sabarati malah 5 6 7 8 kira apa anak nyuruh kumbang macam nyuruh bapak sikrai turun dan tapang datang ke kampung kelaman kaini. Aku minta senang selesai baik bagat apa kayu yang kamu apa kayu cari dapat serta bapak sikrai ini. Ia pribadi yang baik burung ia hidup malam baik mimpi juga baik masyarakat taruh ini juga buat yang baik burung hidup malam baik ini makin jalan ketika laku pada jalan. Hai kepala pertumbuhan puluh cangkam pertumbuhan taring tajam urat nyawa tangan keraya bahu kibak mengibak mantinang pingit salah jahat beli kami urung jahat yang jahat saudara pasal saja kanan angan senang selesai baik saja nyawa hidup bakung beragar rumah buat ngegurungan urat nyawa tangan keraya tidak ada ubi bidang manggarnya urat jalan jaban titik kepulaman Bupati bisa hati-hati masyarakat kita untuk kandayanganan. Jadi kalau cari tahu apa kain dapat sama Pak Tikda juga kurang cakap parit beliau bisa kain kita cakap parit beliau bisa dengan Bapak Tikda juga kain pun masyarakat tarusan pejabat tarusan juga cakap parit cakap beliau bisa menang selesai baik bagat. Bakun Iba mengibang mantigang singit salah jahat bakun kanan menang selesai baik bagat. Jojo iba mengibakan salah jahat di kanan maangan banang selesai baik bagat. Selangkang juga mengibakan tinggal singit salah jahat bakun kanan maangan senang selesai baik bagat. Jangan kan burung jahat si jahat sial sabar di tampak jahat tanpa pangkat mengatas burung jahatnya jahatan layangan kita pulutan lambang dalam bukit tinggi maka sudah pada jalan layangan jalan ketika tapung tawar dalam dingin masuknya tidur hijau In balang diri patut ling tumbang saman pan juang benua luar ikarat ilantai lalin lalu dipanggal tiat gana ibuk banang bari bayung bayan ibuk banang punayamat dia bakal katian punayamat turun bayung bayan ibuk banang tangir tunggal bak tanggal abang puang bak uruh tangir tunggal punayamat ibuk banang ririha bakang katian ibuk banang turun baung bayung bayan punayamat ayo gabung ibuk banang bayung bayan punayamat
ngomong ini bang kudung turun bau bayu bayat. Selamat pagi, luar. Selamat pagi, pasak baju uang benuang luar lingkaran umai. Ibu Panang, jangan nakararitin Ibu Panang. Ibu Panang, diriha bakal kasihan Ibu Panang. Bayu bay, kurung baung bayu bay. Bayu bay, Ibu Panang, Ibu Panang. Bakal kasihan silang aja. Ilahi lalu dipanggal biadana Baratik negara ibu tanah dapat ini Bamain balang Tulung bamain balang Kiri banteng kubang Tulik kumbang Hijupung arungan dalam Baratik negara ibu ini tanah dapat ini Terima kasih kepada Sekda. Sebenarnya kami merasa umat, tapi karena Sekda dan Pati Jaga Pati ini masih banyak acara malam ini, maka dapat perang puji dan syukur saja buat perimbang alam bumi tanah harai, karena pada akhirnya saya
rombongan juga bisa tiba di desa Terusan ini. Jadi mohon maaf saya tidak berpanjang lebar karena habis ini nanti akan ada acara adat ya di gedung pertemuan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua Nilai Apai Dulur Kaban semua yang sudah menyambut kami dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya senang berada di sini dan mudah-mudahan kedatangan kami ke sini tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi juga membawa berkat bagi seluruh Nilai Apai Dulur Kaban yang ada di desa Terusan ini. Jadi saya kira nanti kita ketemu lebih lanjut di gedung pertemuan karena besok juga masih ada acara di sini, ini launching atau pencanangan Desa Terusan sebagai desa mantap dan terdepan. Saya kira sekian dulu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh saudara-saudara saya, orang tua Nilai Apai Dulur Kaban yang ada di Desa Terusan. Saya kiri Adin Kapalino, Baturan Inka Seruga, Basengat Kajibata. Musik mula tumbuh, tanah mula menjadi, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Hidup, hidup! Hidup! Terima kasih. Basengat Kajibata. Yang kami hormati Bapak Patih Jagapatih Desa 9 Domong 10 Kerajaan Hulu Air, Rajen Tendaga Pintu Bumi, kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa beliau hadir. Nanti Pak Patih Jagapatih, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit sejarah singkat tentang Terusan, karena itu ada momen tersendiri. Sekali lagi yang kami hormati Patih Jagapatih Desa 9 Demung 10 Kerajaan Hulu Air, Bapak Alexander Welio SSTP MSE. Yang kami hormati Bapak Camat, Pak Camat Manis Mata, beliau belum tiba ya. Yang kami hormati Pastor Praproki. Nah, lalu Pak Patih ini sekarang kami bicara Patih. Zaman dulu kami itu ada namanya Anci Landing. Bapak Lining ada nggak tambangnya Pak? Bapak Lining, tambang Anci Landing. Izin Patih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa patah kata pada acara ini. Pertama-tama, yang terhormat Patih Jagapatih Desa 9 Demung 10 Kerajaan Hulu Air, Raden Cendaga Pintu Bumi Jaga Banua, Bapak Alexander Welio SSTP MSE. Yang saya hormati Bapak Camat Manis Mata. Yang saya hormati Mangku. Yang saya hormati Pastor Praparoki Terusan, Pastor Prancis, para demung serta rombongan yang ikut bersama Patih pada malam hari ini, yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang saya hormati. Yang saya banggakan dan saya muliakan masyarakat Desa Terusan yang dari tanggal 30 rencana kedatangan Patih ke Desa Terusan ini sudah mendukung kegiatan-kegiatan baik penyambutan maupun sampai kegiatannya. Tetapi pada waktu itu ada sesuatu lain hal sehingga kegiatannya ditunda. Nah,
jadwal kedua ini tidak memutuskan harapan dan memupuskan semangat masyarakat Desa Terusan untuk menyambut dan mempersiapkan kembali kedatangan Patih di Desa Terusan ini. Pada malam hari ini patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena anugerah dan berkatnya kita dapat berkumpul, kita diberi napas kehidupan untuk hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Sekilan tanah setampat belantai ini apa bercakap ini, aku pun coba pandai jual, tapi apa lah nai sembilan lagi sepucung belajar matuk nai. Jadi ini aku belajar gitu. Selamat malam, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Jadi saya minta salam dari masyarakat Desa Terusan. Ini salam kami di Pasukan Merah, tapi sama karena kita ini satu kesatuan mengalir darah, yaitu darah Dayak. Maka saya mau juga hadir di Desa Terusan dengan salam kami ya. Hidup Dayak! Belum kompak. Ibu-ibu belum ada menjawab, termasuk emakku belum jawab. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Supaya kita semangat, ya semangat yang layu yang dipadahkan Pak Kades tadi harus hadir di tanah Terusan. Tanah terjanji ya Romo, tanah terjanji ya Romo, tanah terjanji tiung sekandang kerbau menyusul. Harus. Oke, yang terhormat Pati Jagapati Desa 9 Demung 10 Kerajaan Huluarai, Raden Cendaga Pintu Bumi Jaga Benua. Saya sedikit bercerita. Patih ini digelar adat cukup banyak, termasuk di daerah Jelai, di Tanjung itu digelar adat juga. Cendagat Tali Rantai, Bandar Kuasa Setia Bangsa. Di Serengkah digelar juga. Di Pengatapan Raya digelar juga. Di Benua Simpang kelahiran Patih digelar juga. Di Kerajaan di Pasukan Merah digelar juga. Terakhir gelar Patih itu Patih Jagapati Desa 9 Demung 10. Jadi Desa 9 ini bukan desa ya. Lalu Demung itu wilayah kerajaan. Mungkin nanti Patih yang membahasnya. Yang terhormat juga Pak Camat yang hadir bersama kami di Desa Terusan. Yang terhormat Damong, khususnya Pak Cendaga Taliwaris, Pak Jubir dari Tanjung, Demung Terusan, Pak Among. Mohon maaf saya tidak menyebut gelar kepada India Pai Kebandulur, orang tua Kuban Tumbuh Gigi Tanggal. Saya di sini juga ada kepala dinas yang hadir bersama kita. Ada kepala dinas Kesbangpol hadir. Nih perkenalkan di depan kita ada. Ya ini beliau hadir juga bersama kita, bersama rombongan tadi. Lalu ada mungkin Pak Kades kenal, ada Kabit di ini juga hadir di Pemdes, beliau hadir juga. Lalu yang terhormat Romo, yang saya hormati dan saya cintakan sekaligus saya banggakan masyarakat Desa Terusan yang selalu kompak dalam hal apapun. Saya selaku putra daerah Terusan dipercaya oleh teman-teman di Pontianak itu mengetuai Pasukan Merah di Ketapang, seperti itu. Sebetulnya Ketapang ini ada pertama mangkunya, ada ketuanya itu saudara Bang Edo. Setelah itu beliau mundur, Patih mengangkat saya untuk mengurus anak-anak Dayak se-Kabupaten Ketapang. Di sini juga hadir sekretaris Tario Borneo, Bang Dima, ini dari Simpang 2 nih. Lalu ada Bang Tobe, panggilannya Tobe, namanya Rupinus Junaidi, dipanggil Tobe, dari Simpang 2 juga. Nah, kami bertiga inilah yang menggawangi Pasukan Merah Tario Borneo Bang Kulirajang di Ketapang. Jadi
mengurusi anak-anak atau generasi muda Dayak se-Kabupaten Ketapang. Pada tanah Arai. Bagi yang lain mengatakan hujan, sekarang gerimis ini menjadi masalah untuk saya ini dekat. Amin. Yang saya hormati, saya kasihi, bahkan di dunia lain, Pati Jagapati, Laman 9 Demong 10. Raden Cendana Pintu Bumi, Jaga Banua, Bang Alexander Willy. Mohon maaf saya panggil Bang. Yang saya hormati Bapak Camat, selamat bertemu. Ini Pastor Francis, kecil dari dulu belum besar-besar. Orang terusan protes terus sudah 1 tahun belum besar. Bapak Demong, Mangku, sahabat dalam diam, semua yang ada di sini, saya dengan sepenuh hati mau mengatakan semua sudah disampaikan, semua sudah dicurahkan oleh Bapak Desa Demong, Mangku. Dan sekarang saya minta musik pengiring, mungkin Salwah Mudi atau apa, tapi mainnya halus, Pak. Judulnya belum ada judul, nanti kita isi masing-masing judulnya, Pak. Pelan-pelan. Salwah Mudi, tapi halus mainnya, Pak, supaya dia agak bunyinya agak paling. Karena saya mulai bergerak ke dunia saya ini. Yang pergi, yang datang, yang gigih, yang menantang, yang di sini, yang kini, yang merindu sabayan 7 saruga dalam, yang merindu Arai buka-buka, yang merindu Lakau Babadi, rindu itu dalam satu sembangan Adil Katalino, Pasangan Kajubata, Bacur Ramin Kasaruga. Arus untuk bahagia adalah tua, arus untuk bahagia adalah rumah, arus bahagia di rumah bertua. Itulah rinduku, rindu Idayapai, rindu kita semua, dan rindu tanah Arai, rindu anak-anak Arai yang menggemuruh dari Semandang lalu berdesir di Jelai. Seruannya memanggil satukan kebersihan anak-anak sungai, legakan dahaga anak-anak Arai, Bacur Rabi, Kasaruga. Harus main delaunan, Pak. Halus lagi, ini penting. Oke, musiknya kalau begitu cukup Bapak Kium sendiri mainnya, gendang apa tidak usah, Pak. Ini baca puisi sambil atur musik pengantar ini repot juga nih, mohon maaf pakai. Oh, pakai itunya. Ku menghantar hujung suaraku bagai menciak anak tinggang di Tunggayawan, menadah sengat semangat di serambimu duata, basengat kejubata. Arus untuk Adil Katalino, itu asah kita, itu asah mereka, masa depan mereka, anak-anak Arai
yang membuat kita di sini kini di hampir penghujung hari ini. Untuk semua benih yang sudah tertanam dan kini mulai tersiram dengan satu asa menuai penuh sorak-sorai. Untuk ini mewakili nyanyian anak-anak Arai, baiklah mari kita menyanyi bersama. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih untukmu pejuang di medan laga. Amin. Kupinjam sengat salam dari jelai. Pakat akar mencerantang, patah kayu menggelimpang. Putuskan akar penghalang, patahkan kayu perintang. Melintang patah, membujur lagi. Adil kata Lino. Lanjut. Baca rami, basengat perjuangan. Izin Pak Patih, Romo, mohon izin kita makmur nih berdiri. Ini biasanya Romo kan berdiri, umatnya duduk. Ini kembali, umatnya duduk, Romonya umatnya berdiri, Romonya duduk. Kita makmur ya. Pak Patih jaga Patih yang kami hormati, Romo Praprogi yang kami hormati, Kepala Desa Terusan juga kami hormati, para bapak ibu, Pak Dulu Adat, kaum kerabat dan saudara Kui Angkei yang juga kami hormati. Tentunya kita patut berucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkat Allah kita dapat berkumpul di rumah ini dalam rangka kegiatan pada malam hari dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku camat, karena pembicara pertama seperti pembicara yang keempat cukup panjang, mungkin ya singkatnya sekarang udah jam 9, mungkin kita kasih kesempatan lebih panjang kepada Pak Patih untuk menyampaikan banyak hal. Ya, intinya kami selaku camat itu terima kasih Pak Patih yang telah hadir bersama rombongan yang jauh-jauh datang dari Ketapang dan bersedia hadir di sini. Jadi mungkin setelah Indonesia Merdeka baru kali ini ya seorang peserta yang datang keterusannya. Ya. Jadi kita perlu bangga punya pemimpin seperti beliau yang sanggup dan mau berkunjung ke halaman kita sendiri, tidur di sini bersama-sama masyarakat setempat. Oleh karena itu, selain kita bangga, mari kita dukung program beliau. Beliau ini adalah seorang sekda yang sangat pintar, yang umurnya belum 50 sudah menjadi sekda. Karena beliau ini kalau salah tahun 97 Pak ya. Kalau saya 98, jadi kami kurang lebih satu angkatan. Jadi beliau sudah menjadi sekda. Sekda itu adalah jabatan tinggi yang paling tinggi. Itu habis. Artinya beliau ini bukan orang sembarangan itu. Orang hebat, yang pintar, dan tokoh Dayak yang kita banggakan. Dan kalau seandainya suatu nanti kita datang ke sini, tolong disambut semaksimal mungkin seperti yang mungkin. Karena kita jarang menjadi pemimpin mempunyai orang yang seperti beliau, yang umur baru 45 ya. Kedua sudah menjadi sekda, luar biasa ya. Mungkin satu sekda termuda mungkin di Indonesia mungkin ini kita hafal, tapi untuk Ketapang ya paling muda. Jadi kalau beliau sudah berkunjung datang ke sini, ingat itu apa yang diminta beliau perlu diingat, karena orang seperti beliau ini sangat langka, sangat pintar. Beliau tamat PDN dengan hasil yang memuaskan.
kemarin ikut tes dari peringkat 1. Saya kata ini kalau berikutnya beliau menginginkan sesuatu di sini, itu tolong direspon sebaik mungkin. Kami pertama Pak Kades ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Tuyut, luar biasa MC. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kejibatan. Rosik Matunggu tanah belum menyadi, hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Yang saya hormati seluruh orang tua, Hidayah Pai, dulur kaban, Uban Tumbuh Gigi Tanggal, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Domong saya sebut kegelar, mangkir saya sebutkan nama, muda saya sebut kepure. Pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Wata berimbang alam bumi tanah air. Karena hari yang sejuk, ya, cuaca yang sejuk ini bagi saya mudah-mudahan membawa berkat. Kedatangan kami artinya penuh dengan kesejukan, dengan kedamaian. Semoga itu juga menjadi berkat ya Romo. Berkat, membawa berkat yang sumbernya tidak lain dari Wata berimbang alam bumi untuk seluruh Hidayah Pai dulur kaban yang ada di desa Terusan. Jadi saya hari ini sampai malam ini sengaja baju ini saya pakai. Jadi malam ini saya sebagai patih, jaga patih. Saya kenalkan diri ya. Kalau besok baju saya lain lagi, barulah bajunya Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. Jadi saya baru pulang hari Sabtu juga sama seperti ini, mengunjungi kampung orang kita yang paling ujung dari Kecamatan Alatayap, namanya Dusun Tanjung Bunga, Sungai Bunga, Desa Sebadak Raya. Kondisinya lebih parah dari kondisi Terusan. Saya baru pulang, nginap semalam. Jadi sengaja saya memang senang berkunjung ke kampung-kampung orang kita. Suatu kerinduan saya juga bisa hadir di sini, di desa Terusan. Karena menurut saya di sini tersimpan luar biasa. Dari cerita Pak Tuyut, ya luar biasa kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan lain sebagainya yang harus kita jaga. Jadi dan baju saya dua ya hari ini sebagai pati. Nah saya menjelaskan dulu apa itu Pati Jaga Pati. Pati Jaga Pati itu bukan gelar adat, tapi jabatan di kerajaan. Nah kalau gelar adat Pati, gelar kehormatan itu banyak di Kesatuan, bahkan mungkin di sini juga Jalai, Kendawangan, ya Krio sama. Pati Jaga Pati adalah gelar struktur kerajaan Hulu Arai atau Hulu Ai setelah raja. Jadi raja kita nama beliau Patih Singabangsa, Raja Hulu Arai yang ke-51. Nah saya mau sampaikan bahwa orang Dayak itu masih punya raja, tapi beda dengan raja-raja Melayu yang tadi kata Bapak Mumut Blasting, pajak dan sebagainya, dengan raja mungkin Jawa yang kita lihat di sinetron, pakai mahkota emas intan, pakaiannya luar biasa mewah. Raja Dayak itu orangnya sederhana, rendah hati, seperti tipikal kita orang Dayak. Beliau hanya menjaga adat jalan jabat itu. Dan Raja Ulai, tugas utama beliau adalah menjaga pusaka Bosikoling Tungkar Rakyat. Tahu ya orang tua? Pernah dengar? Nah, setiap tanggal 24-25 Juni ada acara adat merubah, rutin setiap tahun. Tahun ini juga merubah itu adalah pencucian pusaka Bosikoling Tungkar Rakyat. Nah saya Pati Jaga Pati itu salin dulu oleh Raja Ulai bersama 10 domong dari wilayah desa 9 domong 10. Dari desa darat Pantai Kapuas
Itu dari Meliau, Sanggau, Sekadau, kemudian Hulu Simpang, Simpang Hulu Simpang 2, Laur Joka, Sungai Laur, Randu Joka, Biak Krio, Hulu Sungai, Kayong Grunggang, Nangataya. Dari Pesaguan Sekayo juga hadir Mau TV. Kemudian dari Jalai Sekayo, Kendaungan Sekaran. Bahkan hadir juga waktu itu, kalau sini pakai selabah hadir umumnya. Dari Delang, Kalimantan Tengah. Nah, amanah yang diberikan saya apa? Adalah menjaga, meneruskan adat jalan zaman titi sejak krosek mula tumbuh tanah mula menjadi. Itu paling lain. Nah, saya sebagai Pati jaga Pati, dimanapun diundang acara adat, sama seperti Pak Damung, Pak Dukun, mungkin belian kalau orang minta tolong saya pasti datang. Kalau mereka tahu caranya, saya pasti datang. Karena sudah dekat saya. Nah, saya keliling-keliling. Termasuk hari ini saya keterusan yang sudah ditunda dari awal bulan, Romo ya. Saya kesini hadir pertama tadi sangat senang, disambut oleh orang-orang tua, pakaian adat, juga pasukan merah yang luar biasa semangatnya. Juga tadi saya disambut tepuk tawar, menari apa tadi? Berayang ya. Nah, saya sudah siap. Saya siap dari gerunong, dari Ketapang saya pasang. Nah, mungkin kalau Pak Kades lihat tadi ya, saya pakai gerunong di kaki saya kiri kanan, saya buat sendiri. Saya senang. Jadi saya hadir sini sekali lagi untuk memastikan adat jalan Jabat Titi masih tegak, masih kita jaga, masih kita pertahankan. Harus optimis Pak Kades. Ya, kita orang Dayak ini jangan malu mengaku diri Dayak. Satu. Yang kedua, jangan takut mengaku diri kita orang Dayak. Kita juga hebat. Bupati Ketapang ada 2 kali orang Dayak. Gubernur tadi disebutkan, Pak Cornelis orang Dayak. Sekarang saya Sikda Dayak. Artinya apa? Kita juga tidak kalah dengan orang lain. Jadi pastor juga adalah orang Dayak ya Romo, walaupun beliau orang asing tadi, tapi luar biasa sudah jadi Dayak sekarang. Tadi saya beli 10. Nah, artinya kita tidak boleh minder sebagai orang Dayak, bahwa kita mampu. Nah, saya punya keinginan supaya orang Dayak juga ini bisa maju, sejajar dengan suku-suku bangsa lain. Saya sering sampaikan di beberapa daerah di mana saya kunjungi, sudah puluhan, ratusan kampung-kampung saya datangi. Tujuannya apa? Saya ingin orang Dayak itu berdaulat. Nah, saya jelaskan apa itu berdaulat. Berdaulat pertama, berdaulat secara budaya. Kita punya budaya tradisi yang sangat luhur. Romo dari Flores saya bangga dengan budaya Dayak. Bangga dengan orang Dayak. Masa kita orang Dayak sendiri tidak? Ya kan? Oleh karena itu, apa yang masih ada, apa yang tersisa agar jaga pada Damung mantir semua, dipertahankan, dipelihara, dilanjutkan, turunkan kepada anak cucu. Kita harus berdaulat secara budaya, karena budaya itu adalah identitas kita. Budaya itu adalah harga diri kita. Orang Dayak ini pandang karena kita punya adat, punya tradisi, punya hubungan dengan leluhur, punya hubungan kosmis dengan buata berimbang alam bumi tanah air. Itu yang membuat orang segan dengan orang Dayak. Oleh karena itu tidak boleh kita malu, tidak boleh kita tinggalkan. Saya kira kita seperti ini juga bukan berarti kita menduakan Tuhan ya, buktinya pastor hadir. Bukan kita menyembah berhala. Menjaga hubungan dengan para leluhur, orang-orang tua, kakek nenek dulu yang angke kata Timothy. Tidak salah. Di gereja juga kan kita juga ada doa litani para kudus. Santo Yosef doakan kami, Santo Agustinus doakan kami. Itu kan orang-orang sudah meninggal, leluhur-leluhur juga ya. Kita mendoakan, kita doakan. Mudah-mudahan saya tidak salah, Romo. Itu benar ya, syukurlah. Menurut saya itu sama.
Orang tua kita dulu juga pasti ada orang yang hebat. Tidak salah kita doakan dan meminta doa mereka. Jadi sekali lagi kita harus berdaulat secara budaya. Kita harus bangga dengan budaya kita orang Dayak. Orang Dayak punya adat, hukum adat, ya, yang sangat adil. Adil kata lima. Bukan berarti orang curi potong tangan, orang bunuh langsung dibunuh. Semua ada timbangnya secara adil. Supaya apa? Darah balik ke ruang hati, balik ke dada. Itu kita sangat adil. Jadi kalau kita mau adat kita dihargai, kita dahulu menghargai adat kita. Dan hukum adat tidak hanya berlaku kepada orang luar, seperti kata Pak Camat, tetapi juga terlebih dahulu berlaku dan harus dihormati oleh kita orang Dayak sendiri. Ya, kalau mau dihargai orang lain, kita dulu harus menghormatinya. Nah, saya keliling untuk memastikan itu, bahwa adat Jalan Jamantiti kita masih tegak. Pertama tadi berdaulat secara budaya. Yang kedua, kita harus berdaulat secara ekonomi. Bahwa orang Dayak itu harus sejahtera. Ya, ada Jalan Jamantiti kita jaga, begitu juga tanah arai. Warisan leluhur kita harus kita jaga. Dan saya senang di sini, ya udara masih segar, hutan masih bercalu, arai masih baikan, lakau masih berpadi, luar biasa. Jumpun pulau masih berbuah gana, masih banyak buah Pak. Masih, ya, itulah. Tidak salah saya di sini. Tolong itu dijaga, titipan untuk anak cucu kita. Ya, tolong dijaga. Karena kalau Gunung Es Mata ini yang agak segar udaranya di sini. Terusan, saya senang. Sekali lagi saya sampaikan, tolong dijaga kepada orang tua Hidayah Paidulur Kaban semua. Pertahankan yang tersisa. Wariskan untuk anak cucu kita. Kita ini sangat kaya, sawit, tambang, lempar aja, ubi bisa tumbuh. Tetapi apakah kita sudah menikmati kekayaan itu? Ya, apakah ada sini orang yang mau ngomong kaya raya, yang menjadi bos saudagar, apa misalnya Pulau Merah? Nah, bahkan kalau di mata saya sudah keliling, saya ke Belan Sunsam, Seguling, Sungai Buloh, Asam Besar. Bukan orang kita sini, tetapi orang luar. Saya bukan benci dengan orang luar, tetapi kenapa orang Dayak tidak bisa sama seperti mereka? Itu menjadi pemikiran saya. Betul tidak? Nah, oleh sebab itu kita harus berdaulat secara ekonomi. Orang Dayak harus sejahtera. Nah, supaya tadi berdaulat secara ekonomi, satu lagi, orang Dayak juga harus berdaulat. Artinya, kalau tadi sejahtera, harus orang Dayak harus menjadi tuan di tanah sendiri. Satu lagi, orang Dayak juga harus menjadi pemimpin di tanah sendiri. Ya, kalau di tanah kita ini sangat mungkin, minta maaf pastor ya, di luar gereja misalnya, sangat mungkin dan sering terjadi. Kepala desa bukan orang Dayak, walaupun kampung Dayak, kita ini sangat baik dengan orang. Tetapi boleh dicek apakah ada orang Dayak jadi ketua RT saja di Jawa, di Sumatera, apalagi jadi kades. Saya belum pernah dengar. Tidak ada kan? Nah, oleh karena itu kita harus berdaulat. Kita harus milih tuan di tanah sendiri. Kita harus milih pemimpin di tanah sendiri. Kuncinya apa? Kita harus pintar. Satu, kita harus pintar. Kita harus cerdas. Supaya cerdas, bagaimana caranya? Harus sekolah. Ya kan? Minta maaf kepada orang tua sekali lagi. Bukan orang tua yang saya suruh sekolah, tidak. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita sekolah setinggi-tingginya supaya bisa bersaing. Kalau sekolah nanti minimal SMA, kalau bisa sarjana, supaya kalau melamar perusahaan pun tidak hanya jadi tukang dodos, tapi bisa jadi asisten manajer, bisa jadi manajer sampai direktur. Artinya kita bisa menjadi pemimpin di tanah sendiri. Kita bisa mengolah sendiri sawit,
Karena kita punya ilmu usaha pertanian, sawitnya bisa produksi besar, bisa menguntungkan, bisa kaya. Artinya kita bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Jadi harus cerdas. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau saudara-saudara di sini yang saya sudah anggap juga keluarga saya, untuk anak cucu kita agar sekolah. Sudahlah kita tidak sekolah, minta maaf, mungkin hanya berkesempatan karena kemampuan orang tua dulu, keadaan hanya SD SMP, tapi anak cucu kita harus SMA minimal bahkan sarjana. Setuju? Supaya apa? Saya berdoa dan berharap dari terusan nanti ada yang menjadi camat menggantikan beliau. Amin. Kan beliau tidak mungkin seumur hidup. Mau Pak Camat saya tugaskan seumur hidup? Saya pensiun. Tidak mau. Tidak mungkin. Jadi harus ada nanti, saya minta dari sini jadi camat manis mata orang terusan. Bangga kan kita? Bangga. Menjadi pemimpin di tanah sendiri. Itu maksud saya. Tidak yang camat, ada kepala badan Kesbangpol, ada Sardi. Kenapa bisa jadi kepala badan Kesbangpol? Karena juga sekolah, ya, cerdas. Menjadi pastor, Romo juga harus ada dari terusan. Masa kita impor dari NTT, harus. Dan saya berpesan kepada Romo, carilah bibit Romo. Mudah-mudahan ada putra-putri sini nanti juga bisa menjadi pejuang gereja. Ya, beliau ini luar biasa, saya sangat senang. Jarang ketemu Romo seperti beliau, walaupun orang Dayak sekalipun. Totalitas beliau luar biasa, bisa menyatu. Baik, tadi caranya kita harus cerdas ya, kita harus pintar, harus sekolah. Yang kedua, orang Dayak itu harus sehat. Ya, sudah pintar, kita harus sehat. Supaya apa? Supaya kita jadi pemimpin pun juga harus sehat. Ya. Kemudian kita mengelola sawit pun kalau sakit-sakit gimana tuh kebun? Bagaimana noreh? Bagaimana beladang? Apalagi misalnya dari sini ada yang mau jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai negeri, harus sehat. Kalau tidak sehat kita salah saing, nilai tinggi selalu gugur di kesehatan kan? Udah tentara gugur Pak, ada di mana? Di kesehatan. Artinya apa? Sehat ini penting. Oleh karena itu yang paling kecil kita jaga. Saya tidak minta kita ini makan 4 sehat 5 sempurna, itu udah otomatis ya. Tapi jaga kesehatan itu dari hal kecil. Dari hal beradat begini, anak-anak kita sampai kepada kita. Memang kita ini istilahnya beradat tuak tumpah, manuk mati. Makan kenyang, minum secukupnya saja. Tidak usah minum mabok. Minum secukupnya saja, Bu. Nah, terutama anak sekolah, mereka jangan dulu disuruh mabok. Supaya nanti organ-organ tubuh mereka itu tetap sehat. Kemudian ini saya minta juga dijaga anak kita dari hal negatif-negatif seperti narkoba. Narkoba ini rusak generasi kita. Tapi mudah-mudahan di sini mampu. Tidak ada ya? Ada. Hindarilah. Kalau sudah narkoba itu rusak. Tidak ada obatnya. Ya, tidak ada obatnya. Sehat. 2 sajalah saya minta. Anak-anak kita ya, bukan Pak Domong nih saya larang minum, tidak. Orang tua kan. Anak kita, cucu kita tidak usah mabuk. Yang kedua, jangan narkoba. 2 saja. Yang lain saya yakinlah semua kekayaan alam sudah dikaruniai 2 tapi malam bumi itu cukup untuk kita, untuk jadi sehat. Semua ada di alam kita ini. Sehat, cerdas, ya, kemudian sejahtera tadi kita harus pintar. Jadi yang ketiga kuncinya kita supaya kita berdaulat, kita harus bersatu. Kita harus kompak. Walaupun ini warna biru tadi, ini biru Pak.
Saya loh teringat biru ini kemampu ini Nasdem. Karena rumah jadi saya tengok ini anak Pak Katih rumah orang tua saya. Oh, ya. Saya tahu saya bilang karena warna biru Nasdem jatuh. Nah, pada sini katakan pernah di PDP. Tidak apa-apa, buktinya Patriot baju merah, rompi ya sebelah merah. Tidak apa-apa. Itu urusan partai politik. Saya bukan orang politik. Politik pun politik untuk Dayak. Jadi kita hadir di sini saya kira terlepas dari warna-warna politik. Walaupun biru, ada campur merah, ada kuning, putih, hijau, tidak apa-apa. Kita harus bersatu dengan satu kata Dayak. Setuju tidak? Kalau tidak karena Dayak, tidak akan saya hadir di sini. Saya nyaman di sekda sana ruangan saya, AC, sofa mewah. Wah, apa sih Jojo ke sini? Karena memikirkan saudara-saudara Indah yang berduduk kawan di sini. Itu saja. Jadi itulah bedanya saya. Baju saya dua. Saya sebagai patih dan saya sebagai sekda. Sebagai patih saya punya tanggung jawab moral. Ya, berbuat untuk memastikan untuk membangun Hidayah Penduduk Kaban bisa sejajar dengan suku-suku bangsa lain. Nah, kadang untuk ke sana saya harus pakai baju saya yang satunya sebagai sekda. Besok saya akan meluncing mencanangkan Desa Terusan sebagai desa mantap dan terdepan. Mantap apanya? Jalan. Mantap apanya? Sekolah, pustunya, kulindes dan sebagainya, kesehatan, tower mini. Udah ada belum, Pak Kades? Halo. Sudah? Belum on. Harus on. Kalau masih kurang di sini kita bangun lagi nanti di Pengarangan. Saya udah janji. Karena saya sudah ke Pengarangan. Dulu waktu peresmian gereja Pengarangan saya pergi. Saya udah janji akan membangun tower BTS di sana. Kemudian listrik. Ya. Pelan-pelan kita bangun ya. Kita lebih sabar. Tetapi yakinlah semampu saya di Pati jaga Pati, tapi sisi juga adalah sekda. Tidak akan saya tega, saya datang sini, listrik dan pasal pagi genset tempat saya tidur, tanah becek, belum aspal. Yakinlah, saya tidak akan pernah melupakan Dayak. Tuh. Jadi saya hadir sini intinya berkunjung saja sebagai keluarga malam ini, tapi besok saya melaksanakan tugas kedinasan. Dan selesai dari launching Desa Mapan, saya melanjutkan perjalanan ke Kulai Laman. Desa 910 Kerajaan Hulu Air. Mari kita berdiri untuk berdansa bersama.